Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan peran manajer dalam organisasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa manajer merupakan seseorang, kalau dari definisinya, manajer merupakan seseorang yang melakukan pengelolaan, melakukan evaluasi, seseorang yang melakukan pengawasan, kemudian melakukan hal-hal yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Nah, kalau kita sering mendengar bahwa manajer itu juga bisa dikatakan sebagai seseorang yang memimpin suatu organisasi. Nah, apa saja sih sebenarnya peran manajer menurut beberapa ahli? Nah, manajer punya peran, yaitu peran interpersonal roles atau peran antar pribadi. Peran antar pribadi ini adalah peran untuk memberikan informasi dan ide terkait antara manajer, atasan, dan bawahan. Nah, manajer itu bisa dikatakan sebagai sosok atau figur head. Manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa manajer itu sebagai simbol. Jadi bisa dikatakan bahwa seorang manajer itu, kalau kita melihat suatu organisasi, nah kita lihat manajernya siapa, karena manajer itu punya peran atau punya figur atau sebagai simbol sebuah organisasi. Kemudian selain itu, manajer juga berperan sebagai pemimpin, tentunya ya, sebagai leader, yaitu melakukan pemimpin tim, departemen, maupun organisasinya secara keseluruhan. Kemudian selain kedua itu tadi, manajer juga punya peran sebagai penghubung. Nah, manajer perlu memiliki sifat yang mudah untuk membangun, menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun kontak eksternal perusahaan. Internal tuh dalam arti karyawannya, kalau eksternal berarti dengan pihak-pihak di luar perusahaannya. Nah, di sini dicontohkan juga bahwa manajer itu juga harus berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan dengan perwakilan dari divisi, departemen, atau organisasi lainnya. Nah, kalau di eksternal berarti manajer merupakan perlu menjadi partisipan dalam kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang keberhasilan organisasinya. Selain itu tadi interpersonal, kemudian informational rules, ini juga dibagi menjadi 3, manajer sebagai pemantau atau monitor, sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Selain itu, setelah menjadi pencari informasi, juga melakukan penyebaran informasi yang mungkin berkaitan dengan organisasinya pada orang-orang yang ada di dalam organisasinya, bisa dikatakan karyawan-karyawannya. Kemudian manajer juga sebagai juru bicara atau spokesperson. Manajer berperan sebagai juru bicara untuk meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasinya yang dia miliki ke pihak luar, dengan tujuan mungkin untuk memperoleh investor dan lain sebagainya. Selain kedua peran itu tadi, manajer juga punya peran sebagai decisional roles atau peran pengambil keputusan. Ini yang sangat penting ya. Manajer juga berperan sebagai wirausahawan, pemegang keputusan, sebagai sumber daya dan funding. Nah, sebagai dalam konteks pemecah masalah itu, manajer itu punya tanggung jawab ya tentunya ya. Dan setiap yang dimiliki atau hal-hal yang perlu dilakukan di dalam organisasinya, karyawannya dan sebagainya itu melalui persetujuan dari manajer. Nah, manajer itu juga harus punya sifat yang dia punya beberapa taktik untuk mengambil keputusan agar tidak salah, misalkan terkait dengan masalah-masalah yang ada di dalam organisasi atau menerima atau menolak investor yang masuk ke dalam organisasinya. Nah, ini dari sumber lain, peranan pemimpin atau manajer bisa dilihat bahwa manajer bisa sebagai pelaksana, planner, expert, external group representative tadi yang sudah sempat saya singgung, kemudian controller of internal relationship,
sebagai pemberi pujian atau hukuman, reward and punishment, karena ini perlu sekali ya bagi hubungannya dengan karyawan-karyawannya. Memberi, misalkan kalau ada karyawan berprestasi, itu sangat penting sekali untuk diberi reward ataupun pujian. Kalau ada beberapa hal yang kira-kira itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada dalam organisasi, manajerlah yang patut memberikan punishment atau hukuman. Kemudian sebagai wasit dan penengah, arbitrator and mediator, father figure yang tadi di slide yang paling pertama ya, kemudian scapegoat atau kambing hitam. Kita bisa membayangkan atau kita membayangkan kalau suatu negara itu negara ini korup nih. Kalau misalkan kita melihat tingkat korupsi dalam suatu negara, ini pimpinannya, misal pimpinannya Pak Jokowi ini gagal. Nah, itu karena ini bisa dijadikan salah satu contoh bahwa manajer itu dikatakan sebagai scapegoat atau kambing hitam. Walaupun itu mungkin bukan kesalahan pimpinan, tetap kalau misalkan suatu organisasi itu jelek, dilihat nih pimpinannya siapa. Suatu negara itu jelek, tingkat inflasinya tinggi atau nilai tukarnya tinggi, dilihat ini kepemimpinan Jokowi atau kepemimpinan SBY ini gagal. Nah, itu contohnya. Ada positif negatif leadership. Positif mungkin banyak sekali, kita nggak perlu bahas. Negatif leadership itu ada beberapa contoh sifat negatif leadership. Yang pertama, narcissism. Dia itu punya sifat yang mencari dalam hal yang setiap yang dilakukan itu mencari kebaikan untuk dirinya sendiri, kepentingannya dia sendiri. Walaupun dia melakukan eksploitasi terhadap orang lain atau karyawan itu, yang harus dilakukan orang lain atau karyawan itu untuk kepentingannya sendiri. Kemudian alpha dogs, sifatnya agresif, egosentris, mendominir, dan mengontrol.